Masih tentang pembahasan. Thumma amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Masih tentang pembahasan, yaitu tentang sunnah qabliyah Jum'ah. Oh, itu tidak ada. Ini juga adalah pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, anna al-adhan kana awwaluhu lil Jum'ah hin yajlis al-imam 'ala al-mimbar. Azan pada hari Jumat dilakukan ketika imam duduk di mimbar mau khutbah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di zamannya Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika di zamannya Uthman, muslimin jumlahnya banyak, sedangkan masjid baru dua, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Maka Uthman radhiyallahu anhu menyuruh agar ada adzan yang kedua, adzan pertama dan dua, agar supaya manusia bersiap-siap mandi untuk menghadiri Jumatan. Dan jaraknya kurang lebih 1 jam, adzan yang pertama dengan yang kedua. Wa 'allaqa alaihi biqawlihi wa qad kana Atha yunkir an yakuna Uthman ahdathahu wa yaqul ahdathahu Muawiyah. Yani Atha mengingkari tentang pernyataan bahwa Uthman yang pertama kali mengadakan adzan 2 kali Jumatan, dan dia berkata bahwa yang melakukannya adalah Muawiyah. Wa ayyuhuma kana fal amru alladhi ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Apapun yang terjadi, kata Imam Syafi'i, bahwasanya apa yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adzan cukup sekali, itu lebih aku sukai. Di sini menunjukkan ya jemaah bahwa satu lagi antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Syafi'iyah mutaakhirah berbeda. Banyak kalangan Syafi'iyah zaman sekarang adzannya 2 kali. Iya kan? Dan itu bukan satu ini aja, banyak. Dulu tahun 90 saya ketemu Ustaz Abdul Hakim, beliau nulis buku. Apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ditentang oleh Syafi'iyah mutaakhirin Indonesia. Waktu itu dia catat ada 20 permasalahan. Ustaz Firanda juga punya buku itu. Dia ngarang sendiri juga. Jadi perlu kita mengkoreksi lagi amaliyah Syafi'iyah zaman sekarang ini. Sudahkah sesuai dengan Syekhul Al-Kabir, yaitu Imam Syafi'i? Wa min al-jadir bi dzikri anna al-adhan alladhi ahdathahu Uthman radhiyallahu anhu kana ala az-zawra wa hiya dar fi as-suq. Apalagi perlu diperhatikan bahwasanya adzan yang pertama di zamannya Uthman itu diucapkan di sebuah rumah di pasar, agar supaya orang-orang yang ada di pasar itu pulang mandi. Iya. Di sini ada tambahan kalimat dari hadits As-Sa'ib. Falamma kana khilafatu Uthman, ketika di zamannya Uthman radhiyallahu anhu, wa kathura an-nas, manusia sudah mulai banyak, wa taba'adat al-manazil, sedangkan rumah semakin banyak, jauh-jauh jaraknya. Wa fi ba'dihha liyu'lima an-nas anna al-jum'ah qad hadarat. Maka ditegakkan adzan yang pertama
agar manusia tahu bahwa Jumat sudah mendekati, supaya mereka segera mandi. Alhamdulillah zaman sekarang ya kawan ada jam beker, nyalakan itu 1 jam sebelum azan yang kedua. Ya, jadi 1 jam sebelumnya supaya apa? Kita mandi. Wa nukil aw naqal al-Qurtubi 'an al-Mawardi fi hadha al-adhan. Fa'alahu Uthman liyatahab an-nas li hudur al-khutbah. Kata Imam Al-Qurtubi menukil perkataan Imam Al-Mawardi tentang azan ini, azan yang pertama dan kedua ini, fa'alahu Uthman. Dilakukan oleh Uthman liyatahab an-nas li hudur al-khutbah, agar manusia siap-siap menghadiri khutbah. 'Inda tisa'il Madinah, ketika kota itu semakin luas, wa kathratu ahliha, dan banyaknya penduduknya. Maka di sini menunjukkan ya jemaah bahwa pendapat khulafa ar-rasyidin ada 2 macam. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya 4 khulafa, ijma' 4 khulafa ar-rasyidin, seperti yaitu ditulis mushaf dalam satu buku di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan disetujui oleh Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ditulis ulang lagi, ini sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mushaf itu yang dikumpulkan dalam satu buku itu dikumpulkan di rumahnya Hafsah, putrinya Umar radhiyallahu anhum, ummahatul mukminin. Setelah syahidnya Umar, maka mushaf itu disimpan oleh Uthman dan diperbanyak penulisannya dan dikirim ke wilayah-wilayah kaum muslimin agar tidak ada perselisihan. Saya pernah lihat satu itu buku yang ditulis di zamannya Uthman di Museum Madinah, tersimpan sampai hari ini. Tebalnya sama ini ya. Ya. Nah, oleh karena itu, maka penulisan mushaf itu disepakati oleh khulafa ar-rasyidin. Maka itu harus kita pegang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang mereka mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Apalagi itu ijma', sepakat 4 khulafa, maka tidak boleh kita menyelisihinya. Barang siapa yang menyelisih ijma' khulafa ar-rasyidin, maka dia syadz, menyendiri, dan tidak dianggap ucapannya. Yang kedua, pendapat dari khulafa ar-rasyidin tapi tidak ijma', seperti ini, yaitu adzan 2 kali, karena tidak dilaksanakan di zaman Abu Bakar dan Umar, tapi dilaksanakan hanya di zaman Uthman. Di zamannya Ali bagaimana? Dikembalikan kepada zamannya Nabi, yaitu sekali adzan. Apabila di sini tidak ijma', maka ini berarti masalah khilafiyah. Sebagaimana masalah khilafiyah yang lainnya, maka yang paling kuat adalah yang paling dekat dengan dalil. Ya. Walaupun demikian, apabila ada orang mengamalkan pendapatnya Uthman, la ba'as, tidak apa-apa. Tidak bisa kita katakan bahwa dia bid'ah. La. Ya. Itu ya jemaah. Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili pernah mengatakan, hafizahullah,
bahwa kita yang hidup zaman sekarang ini tidak mungkin keluar dari pendapatnya para imam madhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Daud al-Dhahiri, dan ahli hadis. 6 madhab. Itulah 6 madhab yang diakui di dunia, ya, yang mu'tabarah, yang diakui. Nah, itu yang pertama. Jadi pendapat ulama sekarang tidak mungkin keluar dari 6 madhab itu. Dan kata beliau juga, saya mendengar langsung kalimat itu di Masjid Nabawi waktu pengajian ba'da asar. Kadang apa yang sudah kita tarjih hari ini, kita tidak akan mengamalkannya di satu negara, tapi kita akan mengamalkan pendapat yang marjuh, yang lemah menurut kita hari ini, tapi di lain negara diamalkan. Subhanallah. Begitu ya jemaah. Bahkan sekiranya kalau misalnya ada orang berfatwa, ulama berfatwa di zaman sekarang yang itu bukan pendapat 6 madhab itu, tapi sebenarnya mengambil dari kaidah ulama, salah satu dari 6 madhab itu. Itulah kehebatan ulama-ulama dahulu ya. Mereka telah meninggalkan untuk kita karya tulis yang luar biasa. Manfaatnya buat umat Islam sampai akhir zaman. Maka orang sekarang kalau membuat sebuah fatwa, tanya sama dia, itu ngikuti yang mana dari 6 madhab? Oh enggak, saya mau bikin sendiri madhab. Wah ini itu sudah diakui belum sama ulama di dunia? Gak diakui ya sudah, itu jangan bikin madhab sendiri. Karena al-haqqu la yakhruj an haula'il al-a'immah. Karena kebenaran tidak akan keluar dari ulama madhab. Apapun yang difatwakan ulama zaman sekarang, itu pasti ada salah satunya di 6 itu. Ajib ya. Maka jangan kita bikin fatwa sendiri. Sebaiknya kita orang tawadhu, ya, dan mendengarkan nasihat. Kemudian hadha sabab la yakadu yatahaqqaqu fi 'asrina hadha illa nadira. Dzalika fi mithli baldatin kabira khussu bin nasi 'ala rahbiha kama kana al-hal fi al-Madinah al-Munawwarah. Laysa fiha illa masjid wahid. Iya. Yani alasan dari yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Utsman melakukan adzan 2 kali? Alasannya adalah karena penduduk semakin banyak, masjidnya sedikit. Ya memang waktu itu masjidnya cuma 2 yang resmi, yaitu Masjid Nabawi dan Kuba. Dan kalau di zaman kita tidak seperti dulu, karena masjid banyak. Masjid banyak sekali. Alhamdulillah. Setiap RW ada masjid untuk Jumatan. Kadang setiap RT ada. Sehingga illah sebab yang menyebabkan perlunya adzan 2 kali itu tidak diperlukan lagi. Tapi walaupun demikian, ulama masih ada yang mengamalkan pendapatnya Utsman, termasuk di Saudi Arabia. Bahkan azan 2 kali itu bukan hanya untuk Jumatan, tapi untuk salat subuh. Jadi azan subuh itu 2 kali. Azan yang pertama 1 jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya, supaya orang salat witir, yang mau puasa ya makan sahur, yang junub ya segera mandi.
Ya, itu manfaatnya adzan yang pertama ya, akhi. Kalau tidak ada adzan yang pertama, yang junub-junub itu telat wis, hilang sudah. Anunya qobliyah subuhnya. Mandi dulu dia. Kan begitu ya, Pak? Baik. Baik. Khulasahnya panjangnya ya, Pak. Masya Allah. Kita baca aja. Kita orang yang penting membaca tiap paragraf. Annana nara an yaktafiya bil adzan al Muhammadi. Kesimpulannya kata penulis, cukup kita dengan adzan di zamannya Nabi Muhammad SAW. Yakuna inda khurujul imam, dan dilakukan adzan Jumat ketika imam keluar. Ini keluar dari rumahnya dekat masjid itu menuju mimbar. Su'uduhu al mimbar, dan dia naik ke tangga mimbar. Di sini menunjukkan bahwa mimbar itu ada tangganya. Dan tangganya itu ada 3 tingkat. Ya. Ada satu masjid ya, kawan, Masya Allah ya. Dia mengamalkan mimbar ini 3 tingkat. Ya. Kemudian juga apa namanya? Tempat di situ ada tempat kayak begini. Jadi ada tangganya, terus ada begininya lagi. Jadi enak gitu ya, kawan. Kita meletakkan buku gitu. Sebab kalau mimbar cuma 3 tangga 3, nggak bisa kita bawa buku. Mau diletakkan di mana? Nggak ada meja di depan. Nah itu gabungan antara tangga itu 3 tingkat dengan ini. Enak kita duduknya dan meletakkan bukunya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, insya Allah ya. Boleh saja. Yang penting sudah terpenuhi syarat sunnahnya di situ, yaitu apa? Tangga 3 tingkat. Dan khatib zaman sekarang beda dengan dulu. Dulu mereka semua hafal Quran, hadis. Zaman sekarang gak hafal. Mau tak mau harus bawa buku, minimal bawa HP, ya kan? Atau tab, begitu. Tempat meletakkan kan perlu ya, kan? Nah kalau cuma tangga saja, terus bagaimana gitu ini tangan ini? Kadang ada yang suruh megang apa ini? Tongkat. Paling enak ada mejanya di depan. Azan sudah. Idza taqarrara laka hadza wa 'alimta anna adhana Utsman lam yakun fil masjid. Jika kau sudah tahu ini bahwa adzannya Utsman yang pertama itu bukan di masjid, wa innama naqalahu Hisham bin Abdul Malik ila al-musyrifah atau musyarrafah. Tapi dipindah ke satu tempat yang dekat pasar. Wa min thamma baina yadayhi wa tabi'ahu 'ala dhalika man ba'dahu min al-khulafa ila zamanina hadha kama basata fi Syatibi wa ghairuhu. Dan sunnahnya Utsman ini, ya, pendapat dari Utsman ini diamalkan oleh juga para penguasa setelahnya. Walhamdulillah. Fa in qulta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara dakhil al-masjid wa huwa yakhutub an yusalli rak'atain. Jadi pembahasan tentang adzan 2 kali sudah selesai. Penulis memilih pendapat adzan cukup sekali dengan alasan yang ilmiah. Ya, sekarang kembali kepada salat qobliyah Jumat. Ada orang yang mengatakan adanya qobliyah Jumatan itu, mengatakan bahwa Nabi SAW menyuruh kepada orang yang masuk masjid untuk salat 2 rakaat, walaupun beliau sedang khutbah. Maka jawabannya adalah huma tahiyatul masjid. Itu adalah salat tahiyatul masjid. Li'annahu lam ya'ti bihi, sebab dia belum salat tahiyatul masjid. Itu bukan salat qobliyah Jumatan, belum, bukan. Itu tahiyatul masjid. Sekiranya tahiyatul masjid itu masyru', disyariatkan, tentu ketika selesai adzan Jumat itu Nabi ketika di mimbar pasti nyuruh, silakan kalian sholat qobliyah subuh, zuhur, qobliyah Jumat.
Tapi Nabi tidak menyuruh. Dan para sahabat juga tidak sholat. Jadi ketika selesai adzan, para sahabat mendengarkan apa? Khutbah. Jadi sahabat yang disuruh sholat itu ketika Nabi sedang khutbah adalah ternyata itu sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qobliyah Jumat. Kata Rasulullah kepada dia, "Kum fasalli rak'atain." Awalnya ini sahabatnya siapa di situ? Itu namanya Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani masuk ke dalam masjid ketika Nabi sedang khutbah. Maka Nabi bertanya kepada dia, "As-sallaita rak'atain?" Apakah kamu sudah salat 2 rakaat, yakni tahiyatul masjid? Qabla an tajid, sebelum kamu datang dan duduk ini? Maka Sulaik mengatakan, "Belum." La. Maka Nabi bersabda, "Fasalli rak'ataini wa tajawwaz fihima." Salatlah kau 2 rakaat, ini tahiyatul masjid, dan salatlah dengan ringan. Ya, ini jangan terlalu panjang salatnya. Jangan baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya telat itu. Baca Qul ya al-kafirun dan Qul hu. Itulah yang dimaksud dengan ringankanlah salatmu, ini tahiyatul masjid. Zaman sekarang ini orang dibalik-balik ya kan. Yang seharusnya sunnahnya ringan dilama-lamai. Ketika Nabi SAW lama-lama dicepetin. Harusnya kan ngikuti Rasulullah dalam hal lama dan ringan. Contoh misalnya, contoh ya kawan, salat subuh misalnya. Apa yang ketika kita lakukan salat subuh, Masya Allah ya, sesuai dengan sunnah. Lama ya kawan. Di sebagian masjid, salat subuh wal asri sama idza jaa nasrullah. Salat subuh ini. Nah, yang junub-junub tadi ketinggalan zaman sudah. Entek Ustaz, masbuk telat salam aja enggak dapat dia. La idza jaa nasrullah, sebentar sudah. Salam setelah itu. Maghrib yang seharusnya kebanyakan itu sunahnya pendek-pendek. Nah, ini baca 2 halaman. Nah, itu salah. Contoh lain ya Pak, hal yang dijarangkan oleh Nabi jangan diseringkan. Contoh misalnya, Nabi itu sekali aja kelihatan lututnya dan sedikit pahanya di hadapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Tapi ketika Utsman masuk, Nabi tutup itu lututnya. Ditanya sama Aisyah, kenapa tadi di hadapan Abu Bakar dan Umar kelihatan itu lutut dan pahamu sedikit ya Rasulullah. Ketika Utsman masuk, kamu tutup itu lutut. Bagaimana aku tidak malu dengan malaikat aja malu sama Utsman. Ya. Di situ menunjukkan bahwa Nabi jarang kelihatan pahanya di hadapan orang. Sekarang banyak orang Islam laki-laki pamer paha. Kapan itu? Futsal. Ya bukan hanya futsal, ada sebagian orang senangannya nggak celana pendek, laki-laki. Ini nggak syariah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa aurat laki-laki itu ya sampai lutut, sampai paha itu termasuk fakhid minal aurat. Paha termasuk aurat. Paha itu aurat. Aku tahu paha ya. Laki-laki ya sudah itu. Itu aurat. Jadi antum kalau futsal atau olahraga apa saja, jangan pakai celana pendek, celana panjang, ya, gitu ya. Ya nggak terlalu panjang sampai nyapu lapangan, enggak ya. Jangan isbal di atasnya mata kaki. Yang jarang-jarang jangan diseringkan. Yang sering dilakukan Nabi, ya jangan dijarangkan. Lakukanlah sering-sering. Contohnya apa ya Pak? Salat witir. Walaupun 1 rakaat. Nabi hampir tiap malam salat witir. Nah ini banyak orang Islam yang tidak salat witir.
Yang Nabi sering lakukan malah dijarangkan. Yang Nabi jarang lakukan malah diseringkan. Gimana coba? Yang wajib aja banyak gak sholat. Mesti banyak. Bagaimana kita mau menang ini? Qala Abu Syama, qala ba'du man sannaba bi asri. Qawluhu qabla an taji yadullu ala anna hatain rak'atain sunnatun al-jum'ati qabla wa laysat tahiyatul masjid. Ka'annahu tawahhama anna ma'na qawluhu qabla an taji qabla an tadkhul al-masjid annahu sallahuma fi baytihi wa laysa al-amru kadhalik. Coba ya kawan. Ada ulama namanya Abu Syama. Dia memahami hadis ini. Hadis Sulaik al-Ghatafani bahwa itu adalah salat qobliyah Jumat. Yaitu pada kalimat qabla an taji, sebelum kau datang. Ya ini maksudnya pemahaman dia. Jadi sebelum kamu masuk masjid bahwa dia telah salat itu di rumahnya. Oh tidak demikian kata Syekh. Dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya. Yaitu ada kalimat qabla an taji. Ya. Di sini maknanya yakni sebelum kamu mendatangi salat itu. Ini salat tahiyatul masjid. Maka salatlah kamu. Bukan di luar sana, enggak, tapi di dalam masjid. Jadi, kalau kamu sudah ada di masjid, maka hendaklah kamu jangan duduk kecuali apa? Salat tahiyatul masjid. Jika ada waktu luang. Nah, pertanyaan. Bagaimana kalau tidak ada waktu luang ya? Misalnya nih ya, antum masuk ke sini tadi salat subuh, azan iqamat kurang 1 menit. Cukup tidak untuk salat qobliyah subuh atau digabung tahiyatul masjid? Ya gak cukup ya ikhwan. Minimal kita orang salatnya 2 rakaat 5 menit lah ya. Minimal lah. Iya minimal. Ya paling cepat 3 menit lah. Itu sudah kecepatannya udah gigi 5 itu sudah, ya. Nah, itu 3 menit. Dan itu tumainah. Bacaannya 3 kali aja. Nah, ketika seseorang kurang 1 menit qomat, apa yang dia lakukan? Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, boleh nggak Syekh duduk? Karena waktunya udah mau qomat. Tak cukup salat tahiyatul masjid. Kata beliau, duduklah. Tidak apa-apa. Berarti jika tidak ada lagi waktu untuk salat tahiyatul masjid, maka boleh duduk. Begitu qomat berdiri. Kata Syekh, saya melihat Syekh bin Baz mengatakan demikian. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Dalam sebuah riwayat, seorang datang dalam Sahih Bukhari dari Jabir. Seorang datang di hari Jumat ketika Nabi sedang khutbah. Faqala sallaita ya fulan? Apakah kamu sudah salat ya fulan? Yani salat tahiyatul masjid? La, belum. Qala kum farka. Berdirilah dan rukuklah, yani salatlah. Begitu ya jemaah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kum, perkataan Nabi berdirilah, dalil ala annahu lam yash'ur bihi illa wa huwa qad tahayya'a lil julus. Yani kalimat kum di sini berarti dia sudah bersiap-siap mau duduk. Fajalasa qabla an yusalli, duduk sebelum salat. Fakallama wa hina idzin, maka Nabi menyampaikannya kepada dia. Wa amarahu bil qiyam, maka Nabi menyuruhnya untuk berdiri. Wa jawaza an yakuna salat rak'atain 'inda awwal dukhulihi al-masjid. Dan dalam dia salatnya ringan saja ketika salat tahiyatul masjid. Ya. Begitulah ya ikhwani fillah. Barakallahu li wa lakum. Tentang pembahasan ini bahwa hadis Sulaik al-Ghatafani ini adalah hadis yang sahih
terkandung di dalamnya banyak sekali pelajaran. Bolehnya juga khatib menegur jamaah yang meninggalkan sunnah agar dia salat sunnah. Ya, tapi alhamdulillah zaman sekarang banyak orang sudah paham masalah ini. Walaupun dia telat, dia tetap salat tahiyatul masjid. Tapi ada juga yang tidak paham. Jadi boleh khatib berbicara dengan jamaah ketika sedang khutbah. Bolehkah seorang berkata sesuatu pada khatib? Boleh juga. Karena ada keperluan mendesak. Yaitu ada seorang sahabat Arab Badui masuk ketika Jumatan sedang khutbah Nabi SAW, maka beliau minta kepada Rasulullah agar berdoa minta hujan karena kering, banyak hewan-hewan ternak mereka mati dan kesulitan air minum. Maka Rasulullah berdoa begini, Allahumma aghithna ghaithan mughitha, Allahumma aghithna ghaithan nafi'an ghaira khasar, dan seterusnya. Ya, ya Allah, berilah kami hujan, hujan yang lebat, yang bermanfaat, yang luas. Maka sebelum Nabi turun dari mimbar itu sudah hujan. Masya Allah. Wallah ya kawan, kita butuh hujan ini ya kawan. Betul gak? Harusnya kita ini sholat istisqa. Kita hidupkan sunnah ini. Minimal kita orang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta hujan. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ika al-husna sifatika al-ula wa bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghithna ghaithan mughitha, Allahumma aghithna ghaithan mughithan nafi'an ghaira dha' 'amman ghaira khas. Allahumma aghithna wa la taj'alna minal qanitin. اللهم أغثنا غيثا وغيثا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. Ada pertanyaan nggak ya, ikhwan? Ini sudah terbit matahari. 2 menit lagi syuruk. Ya. Kalau kita nanti subuh Atau subuh boleh, tapi setelah itu berangkat ke masjid. Ba'da terbit matahari. Sudah pernah dibahas. Jadi sunnahnya pergi Jumatan itu ba'da subuh, ba'da terbit matahari. Ada yang bilang ba'da subuh sudah boleh. Jadi habis sholat subuh pulang mandi, setelah itu ke masjid lagi. Ada yang ulama yang mengatakan mulainya setelah terbit matahari. Jadi sempat sarapan dulu lah. Sarapan, minum kopi gitu ya, atau teh. Baru setelah itu ke masjid. Bolehkah bawa kursi? Boleh lah. Ya, bawa kursi boleh. Karena dia punggungnya kalau nggak nempel di senden gitu sakit. Nah, berjam-jam ya kan. Bawa kursi lipat. Duduk di saf pertama. Demikian ya. Kursi yang bagaimana? Terserah. Sekarang ada kursi lipat yang enak itu kayak enak sekali udah. Gak yang biasanya itu yang kecil itu, aduh, bisa guling gitu. Jadi ada kursi lipat tapi agak lebar, enak. Jadi lipat. Jadi waktunya mau sholat dilipat. Jadi ketika dia ada di masjid, baca Quran sambil duduk di kursi. Enak itu. Ada lagi ya pertanyaan? Iya. Hah?
kemungkinan ada waktu jeda 1 jam apabila kita setelah sholat masjid, kemudian apakah baca Al-Quran atau sholat sunnah yang boleh, semuanya boleh. Tapi dianjurkan sangat untuk sholat terus. 2 rakaat. Sampai khotib mau naik mimbar. Itu namanya kata ulama sholat intidhar. Sholat sunnah menunggu khotib naik mimbar. Itu yang dianjurkan. Tapi kalau misalnya dia pengen baca Quran, silakan. Atau berdoa, atau istighfar. Ya, 70 kali, 100 kali. Ada keutamanya istighfar 70 kali itu ya. Ada di Quran. Ya, apa itu bunyinya? 70 maratan fala yaghfirallahu lahum. Ini berkaitan dengan orang munafikin. Walaupun kau mintakan ampunan untuk orang-orang munafikin yang pura-pura Islam itu sampai 70 kali ya Rasulullah, Allah tidak akan ampuni mereka. Berarti kalau dari orang Islam minta ampun sampai 70 kali, minimal 70 kali, maka dia akan diampuni. Di situ menunjukkan keutamaan istighfar 70 kali. Kata ulama berdasarkan ayat itu, yaitu ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali minimal. Kalau sampai 100 ya kayak Rasulullah 100 kali. Sekali duduk itu, sekali duduk astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yo, jedanya nafas ya akhi. Ambaan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Masa gak ana jeda iblas. Tak kesel kita orang. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, alhamdulillah. Ya. Dalam safar, apabila kita dalam perjalanan mendapatin suatu kampung atau di rest area sholat Jumat, yang afdol itu kita sholat Jumat apa kita itu jamaah qasar? Sebenarnya musafir tidak wajib sholat Jumat. Ini fatwa banyak para ulama. Ya, tapi kalau misalnya dia sholat Jumat, labas, tidak ada yang mengatakan bid'ah. Seperti antum bisa pergi ke Medina, Mekah, wah yo eman ya, akhi meninggalkan Jumatan ya. Wallah eman ya. Jumatan lah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi kalau kita tidak bisa turun dari pesawat, pas azan itu Jumatan itu di pesawat, ya salat zuhur aja, jamak kosong dengan asar. Dijamak dengan asar. Boleh. Karena apa? Jamak qasar itu keringanan buat musafirin. Baik dilakukan pada hari Jumat atau selain Jumat. Karena kemudahan bagi musafir. Tapi kalau antum misalnya safar pada hari Jumat, bawa mobil pribadi lewat jalan tol, ada rest area yang menyelenggarakan sholat Jumat, antum pengen juga sekalian istirahat, isoma, istirahat, sholat, makan, ya udah Jumatan apa? Tidak masalah. Bolehkah setelah itu dijamak dengan asar? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Syekh Al-Albani mengatakan boleh. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak boleh. Jadi sholat asarnya nanti dikosor saja. Kalau Syekh Al-Albani mengatakan boleh, karena dia musafir, masih dapat keringanan untuk jamak selama dia musafir. Antum pilih yang mana ya kawan? Bingung nggak jawabannya? Terserah antum dari 2 itu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.